Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Santika dari Kaprodi D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi tahap perkembangan lansia. Sebelum saya memulai video saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan komen ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan lansia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu lansia. Lansia menurut WHO adalah seseorang yang telah memasuki umur 60 tahun ke atas, yang merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahap akhir fase kehidupannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi tahap perkembangan pada lansia. Perkembangan masa lanjut usia membawa masa dewasa akhir atau usia lanjut, membawa penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode-periode usia sebelumnya. Rentan penurunan perubahan dalam penurunan fisik yang terkait dengan penuaan, dengan penekanan pentingnya perkembangan baru dalam penelitian proses penuaan yang mencatat bahwa kekuatan tubuh perlahan-lahan menurun dan hilang. Beberapa penurunan dan hilangnya fungsi tubuh dalam hal fisiologis masa perkembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut. Yang pertama, 1. Otak dan sistem saraf. Saat individu beranjak tua, maka akan kehilangan sejumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem saraf. Beberapa penelitian memperkirakan kehilangan itu mungkin sampai 50% selama tahun dewasa. Yang kedua adalah perkembangan sensorik. Perubahan sensorik fisik masa dewasa akhir melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasa, pembau, dan peraba. Pada masa dewasa akhir, penurunan indera penglihatan bisa mulai dirasakan dan terjadi mulai awal masa dewasa tengah. Adaptasi terhadap gelap lebih menjadi lambat, yang berarti bahwa orang yang lanjut usia membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kembali penglihatan mereka ketika keluar dari ruangan yang terang menuju ke tempat yang gelap. Ketiga adalah sistem peredaran darah. Tidak lama berselang, terjadi penurunan jumlah darah yang dipompa oleh jantung dengan seiringnya bertambah usia, sekalipun pada orang dewasa yang sehat. Yang keempat adalah sistem pernapasan. Kapasitas akan menurun pada usia 20 hingga 80 tahun sekalipun tanpa penyakit. Paru-paru kehilangan elastisitas, dada menyusut, dan diafragma melemah. Yang kelima adalah seksualitas. Penuaan menyebabkan beberapa penurunan dalam hal seksualitas manusia, lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Teori proses menjadi tua. Penuaan merupakan proses dediferensiasi dari sel, yaitu proses terjadinya perubahan anatomi maupun penurunan fungsi dari sel. Ada banyak teori yang menjelaskan masa penuaan, yaitu yang pertama, teori radikal bebas atau free radical teori. Menurut teori ini, sel-sel dalam tubuh dirusak oleh serangan yang terus-menerus dari partikel kimia. Oksigen radikal bebas, yaitu molekul oksigen yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, sehingga sangat radikal dan reaktif. Yang kedua adalah teori pakai dan rusak. Menurut teori ini adalah tubuh dan sel-selnya akan rusak karena banyak terpakai dan digunakan secara terus-menerus dan berlebihan sepanjang hidup, akan mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan akan mengalami kerusakan, akhirnya meninggal. Yang ketiga adalah teori neuroendokrin. Teori ini menjelaskan tentang kerusakan akibat pemakaian dengan berfokus pada sistem neuroendokrin, jaringan biokimia rumit yang mengatur pelepasan hormon dan elemen-elemen vital tubuh lainnya. Keempat adalah teori kontrol genetik. Teori penuaan terencana berpusat pada program genetik
sesuai DNA masing-masing individu. Manusia dilahirkan dengan kode genetik yang unik, sebuah kecenderungan tipe fisik dan fungsi mental yang telah ditentukan sebelumnya.